thank you, everybody. All right, everybody go ahead and have a seat. How's everybody doing today? How about Tim Spicer? I am here with students at Wakefield High School in Arlington, Virginia. And we've got students tuning in from all across America, from kindergarten through 12th grade. Halo semua, terima kasih semuanya. Baiklah, semua orang pergi ke depan dan duduk. Bagaimana kabar semua orang hari ini? Bagaimana dengan tim speaker? Saya di sini bersama para siswa di Mareta High School in Arlington, Virginia, dan kami memiliki siswa yang mendengarkan dari seluruh Amerika, dari taman kanak-kanak sampai kelas 12. And I am just so glad that all could join us today, and I want to thank Wakefield for being such an outstanding host. Give yourselves a big round of applause. Now, I know that for many of you, today is the first day of school. And for those of you in kindergarten or starting middle or high school, it's your first day in a new school, so it's understandable if you're a little nervous. I imagine there's some seniors out there who are feeling pretty good right now. Dan saya sangat senang bahwa semua bisa bergabung dengan kami hari ini. Dan saya ingin berterima kasih kepada Wakefield karena telah menjadi tuan rumah yang luar biasa. Berdiri Anda, tepuk tangan meriah. Saya tahu bahwa bagi banyak dari Anda, hari ini adalah hari pertama sekolah. Dan bagi kalian yang masih TK atau masih SMP atau SMA, ini adalah hari pertama masuk sekolah baru. Jadi wajar jika kalian sedikit gugup. Saya membayangkan ada beberapa senior di luar sana yang merasa cukup baik sekarang. With just one more year to go. And no matter what grade you're in, some of you are probably wishing it were still summer, and you could have stayed in bed just a little bit longer this morning. I know that feeling. When I was young, my family lived overseas. I lived in Indonesia for a few years. And my mother, she didn't have the money to send me where all the American kids went to school. But she thought it was important for me to keep up with an American education. So she decided to teach me extra lessons herself, Monday through Friday. But because she had to go to work, the only time she could do it was at 4:30 in the morning. Dengan tinggal 1 tahun lagi, dan tidak peduli apa kelas Anda, berapa dari Anda mungkin berharap itu masih musim panas dan Anda bisa tinggal di tempat tidur sedikit lebih lama pagi ini. Saya tahu perasaan itu ketika saya masih muda. Keluarga saya tinggal di luar negeri, saya tinggal di Indonesia selama bertahun-tahun. Dan ibu saya, dia tidak punya uang untuk mengirimi saya ke tempat semua anak Amerika bersekolah. Tetapi dia pikir penting bagi saya untuk mengikuti pendidikan Amerika. Jadi dia memutuskan untuk mengajari saya belajar tambahan sendiri Senin sampai Jumat. Tetapi karena dia harus kerja, satu-satunya waktu yang bisa dilakukan adalah pada jam 4:30 pagi. Now, as you might imagine, I wasn't too happy about getting up that early. And a lot of times I'd fall asleep right there at the kitchen table. But whenever I'd complain, my mother would just give me one of those looks and she'd say, "This is no picnic for me either, Buster." So I know that some of you are still adjusting to being back at school, but I'm here today because I have something important to discuss with you. I'm here because I want to talk with you about your education. Sekarang seperti yang Anda bayangkan, saya tidak terlalu senang bangun sepagi itu dan seringkali saya tertidur di meja dapur. Tetapi setiap kali saya mengeluh, ibu saya hanya akan memberi saya salah satu tatapan dan dia akan berkata,
Ini juga bukan piknik untukku, Buster. Jadi saya tahu bahwa beberapa dari Anda masih menyesuaikan diri untuk kembali ke sekolah. Tetapi saya di sini hari ini karena saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda. Saya di sini karena saya ingin berbicara dengan Anda tentang pendidikan Anda. And what's expected of all of you in this new school year. I've given a lot of speeches about education, and I've talked about responsibility a lot. I've talked about teachers' responsibility for inspiring students and pushing you to learn. I've talked about your parents' responsibility for making sure you stay on track and you get your homework done and don't spend every waking hour in front of the TV or with the Xbox. I've talked a lot about... Dan apa yang diharapkan dari kalian semua di tahun ajaran baru ini? Sekarang saya telah memberikan banyak pidato tentang pendidikan dan saya sudah banyak berbicara tentang tanggung jawab. Saya telah berbicara tentang tanggung jawab guru untuk menginspirasi siswa dan mendorong Anda untuk belajar. Saya telah berbicara tentang tanggung jawab orang tua Anda untuk memastikan Anda tetap di jalur dan Anda menyelesaikan pekerjaan rumah Anda dan tidak menghabiskan setiap jam di depan TV atau dengan Xbox. Saya sudah banyak berbicara. Your government's responsibility for setting high standards and supporting teachers and principals and turning around schools that aren't working, where students aren't getting the opportunities that they deserve. But at the end of the day, we can have the most dedicated teachers, the most supportive parents, the best schools in the world, and none of it will make a difference. None of it will matter unless all of you fulfill your responsibilities. Tanggung jawab pemerintah untuk menetapkan standar yang tinggi dan mendukung guru dan kepala sekolah dan mengembalikan sekolah yang tidak berfungsi di mana siswa tidak mendapatkan kesempatan yang layak mereka dapatkan. Tetapi pada akhirnya kita dapat memiliki guru yang paling berdedikasi, orang tua yang paling mendukung sekolah terbaik di dunia dan tidak ada yang akan membuat perbedaan. Tidak ada yang penting kecuali Anda semua memenuhi tanggung jawab Anda. Unless you show up to those schools, unless you pay attention to those teachers, unless you listen to your parents and grandparents and other adults and put in the hard work it takes to succeed. And that's what I want to focus on today. The responsibility each of you has for your education. I want to start with the responsibility you have to yourself. Every single one of you has something that you're good at. Kecuali jika Anda datang ke sekolah itu, kecuali jika Anda memperhatikan guru-guru itu, kecuali jika Anda mendengarkan orang tua dan kakek nenek Anda dan orang dewasa lainnya, dan melakukan kerja keras yang diperlukan untuk keberhasilan. Itulah yang ingin saya fokuskan hari ini, tanggung jawab masing-masing dari Anda untuk pendidikan Anda. Saya ingin memulai dengan tanggung jawab yang Anda miliki terhadap diri sendiri. Setiap orang dari Anda memiliki sesuatu yang Anda kuasai. Every single one of you has something to offer. And you have a responsibility to yourself to discover what that is. That's the opportunity an education can provide. Maybe you could be a great writer, maybe even good enough to write a book or articles in a newspaper, but you might not know it until you write that English paper, that English class paper that's assigned to you. Maybe you could be an innovator or an inventor, maybe even good enough to come up with the next iPhone or the new medicine or vaccine. Baik, setiap orang dari Anda memiliki sesuatu yang Anda kuasai. Setiap orang dari Anda memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Dan Anda memiliki tanggung jawab pada diri Anda sendiri untuk menemukan apa itu. Itulah kesempatan yang bisa diberikan oleh pendidikan. Mungkin Anda bisa menjadi penulis hebat, bahkan mungkin cukup bagus untuk menulis buku atau artikel di surat kabar. Tetapi Anda mungkin tidak mengetahuinya sampai Anda menulis makalah bahasa Inggris itu. Makalah kelas bahasa Inggris yang ditugaskan kepada Anda, mungkin Anda bisa menjadi inovator atau penemu. Bahkan mungkin cukup baik untuk menghasilkan iPhone berikutnya atau obat atau vaksin yang baru. But you might not know it until you do your project for your science class. Maybe you could be a mayor or a senator or a Supreme Court justice. But you might not know that until you join student government or the debate team. And no matter what you want to do with your life, I guarantee that you'll need an education to do it. You want to be a doctor or a teacher or a police officer? You want to be a nurse or an architect, a lawyer or a member of our military? You're going to need a good education for every single one of those careers.
You cannot drop out of school and just drop into a good job. You've got to train for it and work for it and learn for it. Tetapi Anda mungkin tidak mengetahuinya sampai Anda mengerjakan proyek untuk kelas sains Anda. Mungkin Anda bisa menjadi wali kota, atau senator, atau hakim agung. Tetapi Anda mungkin tidak mengetahuinya sampai Anda bergabung dengan kelompok mahasiswa atau tim debat. Dan apapun yang ingin Anda lakukan, dengan hidup Anda jamin Anda memerlukan pendidikan untuk melakukannya. Anda ingin menjadi dokter, atau guru, atau polisi, Anda ingin menjadi perawat atau arsitek, pengacara atau anggota militer kita, Anda akan membutuhkan pendidikan yang baik untuk setiap karir tersebut. Anda tidak bisa putus sekolah dan langsung bekerja. Anda harus berlatih untuk itu dan bekerja untuk itu dan belajar untuk itu. And this isn't just important for your own life and your own future. What you make of your education will decide nothing less than the future of this country. The future of America depends on you. What you're learning in school today will determine whether we as a nation can meet our greatest challenges in the future. You'll need the knowledge and problem-solving skills you learn in science and math to cure diseases like cancer and AIDS, and to develop new energy technologies and protect our environment. You'll need the insights and critical thinking skills you gain in history and social studies to fight poverty and homelessness, crime and discrimination, and make our nation more fair and more free. Dan tidak hanya penting untuk kehidupan Anda sendiri dan masa depan Anda sendiri. Apa yang Anda lakukan terhadap pendidikan Anda tidak akan menentukan masa depan negara ini. Masa depan negara Amerika tergantung pada Anda. Apa yang Anda pelajari di sekolah hari ini akan menentukan apakah kita sebagai bangsa dapat menghadapi tantangan terbesar kita di masa depan. Anda akan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan memecahkan masalah yang Anda pelajari dalam sains dan matematika untuk menyembuhkan penyakit seperti kanker dan AIDS, dan untuk mengembangkan teknologi energi baru dan melindungi lingkungan kita. Anda akan membutuhkan wawasan dan keterampilan berpikir kritis yang Anda pelajari dalam sejarah dan studi sosial untuk memerangi kemiskinan dan tunawisma, kejahatan, diskriminasi, dan membuat bangsa kita lebih adil dan lebih bebas.